Ketok pintu sekolah sudah berjanji dengan agamanya. Sampai sini kita pemahamannya ya. Oke. Yuk silakan kerja, mulai deh. Mulai. Kemarin Bu Dewi yang email saya ya Bu ya? Iya, betul. Iya, apa kabarnya Bu hari ini? Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu. Dari mana Ibu berangkat tadi? Apa Bu? Berangkat kerja tadi dari mana? Dari Kemayoran. Oh dari Kemayoran. Nah ya baik ya Ibu ya. Ibu boleh minta KTP-nya boleh? Itu aja tuh yang itu. Ini Bu, ini nih. Nah itu. Oh ya. Baik ya Ibu ya. Bu Dewi Twindahan. Bu Dewi Lestari betul ya Bu ya. Nomor KTP-nya 3175 0348 0697 0009. Betul ya Bu ya? Ya, betul. Iya, Ibu lahirnya di Jakarta 8 Juni 1997. Jenis kelamin wanita ya Bu ya, saya catat ya Bu untuk laki-lakinya. Kebangsaannya masih Indonesia ya Bu ya? Belum Korea ya Bu ya? Baik, untuk alamatnya di Jalan Bekasi Timur 5 nomor 9 RT 4 RW 9. Betul ya Bu ya? Untuk nomor teleponnya 085776100686. Ya, betul. Aktif dengan WA-nya ya Bu ya? Oh, ya, saya berarti nanti bisa menghubungkan Ibu lewat nomor ini ya. Ya, baik. Lalu selanjutnya Ibu sebelumnya udah baca skema standarnya. Ibu mengajukan untuk memiliki sertifikasi ya Bu ya, untuk apa ini namanya staf administrasi, betul ya Bu ya jabatannya ya Bu ya. Baik, Ibu sudah membaca skemanya sebelumnya? Sudah. Skema standarnya ya, SKKNI-nya juga udah ya? Udah ya. Pertama ini ada daftar unit kompetensinya, saya sebutkan ya Bu ya. Menangani penerimaan pengiriman dokumen surat, memproduksi dokumen bisnis, mengelola jadwal kegiatan pimpinan, mengatur rapat pertemuan, melakukan komunikasi melalui media elektronik, melakukan komunikasi dengan kolega, sampai ke meminimalisirkan pencurian data gitu ya, betul ya Bu ya. Nah, Bu baik Bu, ini untuk persyaratannya Ibu fotokopi jasa sudah ada tadi ya. Kartu pelajarnya udah ada, ijazah terakhir udah ada ya Bu ya. Ya, sama pas foto 3x4 betul ya Bu ya. Udah ada ya Bu ya semuanya. Oke, baik. Ini juga sudah ada raport, kartu pelajar, ijazah dan pas foto. Baik Ibu. Nah, ini hampir selesai ya Ibu ya. Nah, sebelumnya Ibu, saya mau menunjukkan maaf. Nah, nanti ini Ibu, karena ini sudah selesai semua untuk pertanyaannya, Ibu boleh tanda tangan. Oh, sorry maaf, salah. Yang kedua ya Ibu ya, saya mau tanya karena tadi Ibu sudah bilang sudah mempelajari untuk skemanya, standarnya ya Bu ya. Ibu berarti sudah kompeten ya di proses pencatatan surat dokumen ya Bu ya. Iya, kompeten. Mendistribusikan surat dokumen sudah kompeten ya Bu ya. Iya. Lalu memproduksi dokumen bisnis sudah ya Bu ya. Mendesain dokumen sudah bisa Bu? Kompeten ya? Kompeten. Lalu memproduksi dokumen juga udah kompeten. Melakukan komunikasi sehari-hari di tempat kerja sudah kompeten ya Bu ya? Sudah bisa telepon, surat, ya Bu ya? Iya.
menggunakan kalimat sesuai SOP sudah ya Bu ya. Melakukan komunikasi melalui telepon sudah Ibu. Ya. Menyiapkan dokumen, menyiapkan komunikasi sudah kompeten ya Bu ya. Ya. Elemen melakukan kontak dengan komunikan sudah. Memproses informasi sudah ya Bu ya. Menyiapkan perangkat komputer udah bisa ya Bu ya, menggunakan komputer dan laptop ya Bu? Ya udah bisa. Ya sudah bisa. Membuka homepage juga udah bisa ya Bu ya. Menghidupkan, matikan ya. Mengakses data atau informasi melalui internet sudah juga bisa ya Bu ya. Cari-cari Google gitu bisa ya. Oke. Lalu memproduksi dokumen kantor, memproduksi dokumen di komputer bisa ya Bu ya, mengoperasikannya ya Bu ya. Membuat dokumen, menyimpan dokumennya juga sudah. Mencetak, ngeprint sudah bisa belum Bu? Oh, sudah bisa. Lalu mengoperasikan aplikasi piranti lunak itu seperti Word, Excel, PowerPoint bisa ya Bu ya. Mengakses data di komputer Bu, mencari data yang udah dimasukin ke dalam komputer sudah bisa ya Bu? Bisa. Mengunduh data, download bisa ya Bu ya? Bisa. Apa? Oh iya ini. Nah, karena Ibu sudah bisa semua, Ibu asesmen bisa dilanjutkan ya Bu ya? Ya. Bisa Kira dilanjutkan. kapan Ibu? Tanggal berapa? Ibu bisa hari ini atau besok. Ibu siapnya kapan Ibu? Siap hari ini. Siap hari ini. Nah, karena Ibu siap hari ini, tolong ditandatangani dulu suratnya. Karena Ibu sudah kompeten semua, kita siap untuk lanjutkan ya Bu ya. Baik, ini saya terima ya Bu. Iya. Ibu sebelumnya sudah sarapan belum Bu? Sudah. Tadi datang ke sini. Sudah, berarti belum ngopi aja ya? Ya. Ibu karena sambil menunggu dokumennya saya siapkan, Ibu boleh istirahat dulu sebentar, kopi-kopi cantik. Nanti saya tunjukkan di mana tempatnya buat di kantin. Sebelah sana Ibu yuk. Bu Dewi silakan masuk Ibu. Nah Bu Dewi untuk pekerjaan perkantoran ini, mari kita lihat lab dulu. Ini di meja ini sudah ada komputer PC yang akan membantu Ibu untuk mengerjakan tugas-tugas, dan ada printer juga kalau Ibu mau print out ya. Lalu Ibu nyamannya memakai komputer atau laptop? Komputer bisa ya. Berarti ini sudah mendukung belum Bu menurut Ibu? Ya, sudah nyaman belum menurut Ibu? Sudah. Baik Ibu. Ibu ini ada. Oh iya. Ini ada SOP-nya Bu, Ibu dibaca dulu nanti. Soalnya tadi harusnya kesini dulu. Ibu, saya mau menunjukkan ada Bu, saya mau menunjukkan proses asesmen, menentukan pendekatan asesmennya dulu nih Bu. Ini ada asesinya, kita hasil pelatihan atau pendidikan di mana kurikulum dan fasilitas mampu telusur terhadap standar kompetensi. Berarti Ibu dari penentuan ini biar saya dulu. Ini Bu lagi direkam. Ibu hasil dari pelatihan atau pendidikan ya Bu ya, di mana kurikulum dan fasilitas praktek mampu telusur terhadap standar kompetensi. Betul ya Bu ya. Lalu tujuan asesmen ini untuk sertifikasi, betul ya Bu ya? Iya. Konteks asesmennya di sini tempat kerja simulasi ya Bu ya, belum di tempat kerja yang nyata ya Bu ya. Baik. Peluang untuk mengumpulkan bukti dalam sejumlah situasi yang ada, jadi kita makanya terbatas ya Bu. Hubungan antara standar dan kompetensi, bukti mendukung asesmen, berarti Ibu udah, karena
ibu baru mungkin masih adaptasi ya Bu ya. Iya, adaptasi. Aktivitas kerja di tempat kerja ACC langsung ya, kegiatan pembelajarannya menyenangkan ya Bu ya. Yang melakukan sertifikasi ini langsung dari lembaga sertifikasi ya Bu, LSP. Nah, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin dipertanyakan mengenai uji sertifikasi ini, Ibu bisa menanyakan kepada manajer sertifikasi LSP gitu ya Bu ya. Lalu selanjutnya Ibu, ini standar kompetensinya pakai SKKNI nomor 183 tahun 2016, betul ya Bu ya? Iya, betul. Iya. Lalu ini kita akan menyiapkan dokumennya. Nah, dari unit kompetensi Ibu merencanakan beberapa unit ya Bu ya, yaitu menangani penerimaan dan pengiriman dokumen atau surat, betul ya Bu ya? Ya. Ini jenis buktinya saya ada 3. Karena ibu dari berangkat dari sekolah langsung. Nah, ini berarti kan ibu belum berpengalaman ya Bu ya. Nah, saya makanya ini menulis ibu di bukti L, yaitu ibu orang yang belum berpengalaman tapi untuk tes lisan. Jenis buktinya lisan dan tertulis ya Bu ya. Lalu dengan observasi langsung ya Bu, nah metodenya, dan juga daftar pertanyaan tertulis ya Bu ya. Ya, baik. Ibu, pertanyaan selanjutnya, ada nggak Bu, ini kan ruangan kan dingin ya Bu. Nah, ini kalau misalnya nanti di ruangan lab perkantoran, Ibu ada karakter suhu khusus nggak untuk badan Ibu gitu? Ruangan kerjanya nggak ada, yang ada masalah ya Bu ya, tidak ada. Lalu alat pendukungnya, misalnya kalau misalnya Ibu harus ada printer atau dan lainnya, itu kan perlu ya Bu ya. Kalau itu ya ada peralatan pendukung lainnya nggak Bu yang mengharuskan harus ada itu buat Ibu? Tidak ada. Sebingung. Lalu karena ini kita sertifikasi ya Bu ya, jadi saya tidak sendiri, ada tim validatornya juga yang nanti akan bekerja di dalam LSP gitu. Jadi nanti kalau apa ada saran atau masukan buat kami, sekarang tidak ada ya Bu. Nah, lalu penyesuaian berangkat asesmen itu terkait kebutuhan kontekstualisasi, tidak ada ya Bu ya. Dan peluang untuk kegiatan asesmen terintegrasi dan mencatat setiap perubahan yang diperlukan untuk alat asesmen, tidak ada ya Bu ya. Konfirmasi, kalau misalnya Ibu mau ada pertanyaan langsung, Ibu bisa menanyakan langsung ke manajer sertifikasi LSP. Bu, ini ada pertanyaannya lagi Bu. Ini ada checklistan buat Ibu. Potensinya Ibu dapat Nah, Ibu, ini ada form. Ini form memang untuk yang ini buat saya. Kalau misalnya Ibu ingin menaikkan banding apabila ada hal yang tidak diinginkan, misalnya seharusnya Ibu kompeten tapi tidak saya bilang kompeten, Ibu bisa langsung menghadap ke manajer LSP. Nanti untuk formnya ini Ibu minta ke manajer LSP. Kalau misalnya Ibu punya banding ke saya, nah nanti Ibu harus membayar uji saya gitu, kelayakan atau kompeten dari saya. Jika Ibu mau ngebanding, nanti mintanya ke manajer LSP gitu ya Bu ya.
Kemudian juga ada pertanyaan lagi. Potensi asesi pelajar hasil pelatihan dan atau pendidikan ya Bu ya tadi ya. Lalu modifikasi dan kontekstualisasi karakter asesinya. Ibu keterbatasan terhadap persyaratan bahasa literasi numerasi memerlukan dukungan pembacaan penerjemah nggak Bu? Ibu harus ada penerjemah untuk menjawab pertanyaan saya? Tidak ya Bu. Melakukan asesmen verbal maksudnya berbentuk gambar. Jadi kalau misalnya Ibu harus menggunakan gambar atau diagram, membutuhkan atau tidak Bu? Tidak. Menggunakan hasil produksi, contohnya mungkin hasil yang ada, hasil yang konkret, butuh atau tidak Bu? Tidak. Menggunakan checklist observasi atau demonstrasi Bu? Tidak. Menggunakan daftar instruksi terstruktur nggak Bu? Tidak. Ibu menggunakan pertanyaan lisan dengan dilengkapi gambar atau bentuk visual? Tidak ya Bu. Wawancara dilengkapi dengan gambar tidak. Checklist demonstrasi, pertanyaan lisan, pertanyaan tertulis, wawancara, daftar instruksi terstruktur, checklist verifikasi portofolio menggunakan dukungan operator komputer. Butuh semua Bu? Butuh? Apanya? Tidak. Checklist observasi butuh nggak Bu? Enggak. Ada butuh pertanyaan lisan lainnya Bu? Tidak. Pertanyaan tertulis? Tidak. Pertanyaan wawancara juga? Tidak. Daftar instruksi terstruktur juga Bu? Checklist verifikasi portofolio Bu? Menggunakan dukungan operator komputer nggak Bu? Harus dibantu sama operator komputer. Ibu harus menggunakan juru tulis Bu? Dalam bekerja Ibu menggunakan kameramen merekam video atau audio? Tidak. Memperbolehkan periode waktu yang lebih panjang untuk mengerjakan pekerjaan? Tidak ya Bu. Melakukan tugas pekerjaan dalam asesmen dengan waktu lebih pendek ya Bu? Tidak ya. Menggunakan instruksi spesifik pada proyek yang dapat dilakukan pada berbagai tingkatan Ibu? Menggunakan pertanyaan lisan Ibu dalam penyediaan alat asesmen berupa braille, audio, video tab. Ibu harus menggunakan pertanyaan tulisan? Tidak. Menggunakan pertanyaan wawancara Bu? Penyesuaian tempat fisik atau lingkungan asesmen Ibu harus ada pertanyaan tertulis, lisan, wawancara? Tidak. Checklist verifikasi portofolio Bu? Harus ada. Review produk harus ada Bu? Daftar instruksi struktur boleh ada Bu? Tidak. Nah Bu, dalam pertimbangan umur dan usia, karena kita beda usia ya Bu, beda generasi, apakah Ibu harus menggunakan studi kasus daftar instruksi terstruktur? Tidak. Menggunakan instrumen asesmen dengan huruf normal atau jangan terlalu kecil gitu buat Ibu, atau ada perbedaan? Tidak. Menggunakan asesor dengan jenis kelamin yang sama dengan asesi? Jadi kalau misalnya asesornya cowok juga tidak apa-apa ya Bu ya? Menggunakan instrumen asesmen yang sama walaupun berbeda jenis kelamin, nggak apa-apa ya Bu? Nah ini yang terakhir Ibu, pertimbangan budaya dan tradisi atau agama. Menggunakan studi kasusnya, karena Ibu orang Jawa, saya orang Betawi, apakah ada perbedaan Bu antara kita untuk menggunakan metode ini Bu dalam mengakses kita ya? Menggunakan asesor tanpa pertimbangan? Tidak. Menggunakan instrumen asesmen yang sama walaupun berbeda ya Bu? Nah, Ibu hasil penyesuaian yang wajar dan beralasan Ibu menggunakan SKKNI nomor 183 nanti ya Bu, tahun 2016 ya Bu. Nah, ini nanti Ibu tanda tanganin.
diobservasi langsung ya Bu sama saya. Jadi Ibu sambil bekerja nanti saya akan menanyakan beberapa hal. Kalau misalnya ada hal yang ingin saya ketahui. Lalu ada daftar pertanyaan wawancara. Ini Ibu siap hari ini? Siap hari ini atau besok Ibu mau asesmennya jadinya? Hari ini Bu. Waktunya jam 1 siang ya Bu, karena ini sudah terpotong untuk jam makan siang ya Bu. Nah ini tempat unit kerjanya di P4 Jakarta Pusat, betul ya Bu ya? Betul. Nah ini ada pernyataan ya Bu, Ibu silakan dibaca dengan suara, dengan bersuara. Jadi kalau Ibu ada jika Ibu tanda tangan, Ibu berarti menyetujui. Ya. Itu dibaca yang asis yang bawah ya Bu. Asesor nggak perlu kan? Asis yang bawah. Ini nggak kan? Oh yang atas. Ya. Bahwa saya telah mendapatkan penjelasan terkait hak dan prosedur banding asesmen dan asesor. Di sini baca nih. Saya mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi yang diberikan hanya digunakan hanya dapat diakses oleh orang tertentu. Ya, baik. Nah, saya sebagai asesor menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organisasi apapun selain kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor yang ditugaskan oleh LSP. Nah, Ibu tanda tanganin Ibu. Sudah setuju berarti ya Bu ya? Beneran apa Bu? Terima kasih Ibu, ini saya juga tanda tangan. Baik Ibu, karena tadi Ibu udah makan ya sarapan, Ibu saatnya sekarang boleh kopi-kopi dulu sambil saya siapkan dokumen-dokumennya. Ibu nanti di sebelah sana ada kantin, mari ke saya Bu. Tadi salah kembali. Ya. Ibu Dewi, silakan duduk Ibu. Ibu ini ada SOP apa? Ini ruangan labnya, tempat kerja Ibu. Ini ada PC, ada laptop. Ibu lebih nyaman pakai PC atau laptop? Komputer atau laptop? Komputer, baik. Ini ada komputer, tapi nanti laptopnya kami simpan aja. Terus juga ada printernya, nanti Ibu tinggal langsung pakai printer kalau mau ada pesanan Ibu. Nah, ini untuk SOP-nya ya Bu. Mana? Ini SOP-nya ya Bu, kalau misalnya ada kendala ini Ibu bisa baca dulu. Nah ini juga ada daftar kerja Ibu. Nah ini ya Bu. Ibu dapat bekerja selama 30 menit per unit ya Bu. Bisa kan Ibu ya? Iya. Bisa. Apakah ada kesulitan atau pertanyaan Ibu? Tidak ya Bu. Peralatan kita yang akan kita pakai. Ibu ceritanya lagi kerja. Ya, silakan Ibu lihat. Ini komputernya bagus kan? Oh, keren banget Pak. Screen lagi Pak. Sesuai dengan spesifikasi. Sesuai dengan spesifikasinya Bu ya. Iya Pak. Nah, itu cek dulu ya. Udah. Itu lagi mensortir surat ya Bu ya? Oh, iya. Sortirnya biasanya sesuai apa Bu? Sesuai sistem abjad kita pakai. Oh, abjad ya, baik Ibu. Tujuannya Kalau surat keluar juga sesuai dengan tujuannya ya Bu ya? Oh, iya. jadi izin. Ya. Kalau mau ngeprintnya ada Ibu nanti. Kita ada tempat. Iya, jadi Bu mengajarkan supaya Udah selesai. Baik Ibu. Ya, Saya mau ada yang ditanyakan nih. Boleh ditanya di sini nggak Bu? boleh. Boleh ya. Ibu
sambil kerja saya nanyain gak apa-apa ya Bu ya, menanyakan ya. Ibu, kalau misalnya terjadi kesalahan dalam, misalnya ada kesalahan salah mensortir surat, harusnya Ibu sortirnya dengan abjad, ternyata abjadnya itu menggunakan pakai abjad, harusnya abjadnya untuk nama orang, ini Ibu malah salah abjad ke sistem wilayah. Itu gimana ya Bu ya kalau misalnya terjadi? Pak, numpang duduk situ Pak. Ya saya ganti yang sistem abjad aja karena lebih Abjad aja lah. Berarti nanti Ibu Ibu cek ulang ya Bu ya, Ibu cek ulang. lagi apakah masih ada Observasi aktivitas pekerja ini sudah siap Bu ya. Perbaiki nanti. perbaiki lagi dengan pakai sistem abjad. Oh gitu, baik. Berarti nanti cek ulang kembali ya Bu biasanya ya. Oke. Terus lalu yang kedua Bu, sama kalau misalnya ada kesalahan nggak sesuai sama tujuan gitu Bu, surat keluarnya, itu gimana Bu biasanya Bu? Kalau kita mau misalnya kirim surat ke SMK Muhammadiyah 11, ternyata sampainya malah ke SMK Muhammadiyah 12, itu gimana ya Bu? Kalau misalnya seperti itu? Maka suratnya itu akan saya tarik kembali. Saya akan perbaiki lagi dari nama sekolah tersebut. Ya. Pada saat saya mengirimkan surat ke sekolah, ini juga ada nama sekolah yang kita tuju. Karena ini sudah. Yang satu lagi ya Bu, ini ada pertanyaan tertulis esai. Nanti Ibu Ibu baca dan Ibu jawab. Nanti ada lembarannya lagi. Nah, nanti kalau udah selesai, balikin ke saya lagi ya Bu ya. Nah, ini juga ada tanda tangan asesi sekalian Bu, tanda tangan asesi. Nah itu kerjakan di skenario tugas Terima kasih Bu. Ini juga Bu. Oh iya ini Bu. Nah, selesai. Oh iya. Kan tugas saya sudah selesai. Oh iya, baik Bu. Bagaimana Ibu? Tugas-tugasnya sulitkah atau nyaman nggak sama komputernya? Nyaman. Nyaman Bu. Alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah ini ada keputusan Bu, sambil saya buatkan. Ibu tolong Ibu nanti boleh kita putar balik, nanti isinya sama-sama. Oke, Kita terus siap. makan. Iya. Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kita nggak buang waktu Pak ya. Yuk pulang balik, ambil yang di sini. Nggak usah diisi, yang penting tanda tangan yang tadi kita lakukan. Oke, siap Bu. Ya, nanti isinya saya pimpin. Ya, Pak ya. Laporan ini Nah, berarti yuk silakan. nanti udah ada pertanyaan. Kemudian yang Mas tadi silakan disimpan, jangan dipegang-pegang. Isi. Berarti dipegang. Sekarang jadi ACC ganti yang sudah selesai tadi. Nah, kita dulu pegang dulu. Harusnya kemana ya? Saya ada belum. Kan belum selesai itu.